majikan loh, Miss. Baju majikan kepake kamu. Terus kepake aku kan, Miss. Jadi, majikan itu lihat, Miss. Lihat di Facebook, ya, foto. Terus langsung nelfon agent kan, Miss. Agent nelfon aku katanya. Aku bingung, baju yang mana. Aku bilang kayak gitu. Majikan agent aku marah-marah kan. Itu ada buktinya katanya gitu. Ya, aku memang nggak ingat loh gitu loh, Miss. Tanggal 25 Oktober kemarin, aku makainya gitu loh. Terus, jadi kemarin sore itu majikan datang. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi, kembali lagi bersama saya guys. Nah, jadi di sini aku mau ke pasar yo guys. Ini aku mau belanja sayur ke pasar Mongkok. Ini posisi aku masih ada di sebelah rumah aku guys. Nah, jadi gimana guys video yang tadi? Cecehnya ini pakai baju punya majikan dibuat libur. Terus konangan. Cecehnya bilang itu foto-foto diunggah di Facebook, terus kewenangan, berarti kelihatan ya sama majikan, terus majikannya tuh lapor ke agensi. Nah jadi guys, ini aku sudah di pasar Mongkok ya, aku mau belanja. Nah jadi gini guys, sebenarnya dulu aku tuh pernah juga ngelakuin hal yang sama, cuman aku itu sudah dikasih baju itu sama majikan aku, terus tapi anaknya yang menuduh aku pakai baju mami gitu loh. Jadi aku tuh diaduin lagi sama anaknya ke emaknya itu, terus emaknya bilang sih memang itu sudah tak kasihkan ke Cece gitu, terus tapi memang anaknya di sini tuh nggak mau gitu, nggak rela gitu, pokoknya baju mami ya baju mami, jangan dikasih ke Cece, jangan dipakai sama Cece, intinya kayak gitu. Tapi di sini kasusnya pembantu yang tadi itu sengaja memakai baju majikan untuk libur gitu ya, bilangnya sih bajunya mahal, bilangnya bajunya bagus gitu ya guys. Jadi gini loh guys, sebagus apapun barang orang ya, tolong dijaga attitude lah, tolong dijaga sikapnya. Ini tuh kasus yang langka sih menurut aku, sampai berani uh, pakai baju majikan ya guys ya. Sumpah ini baru kasus pertama kali loh yang aku, ya nggak tahu juga, mungkin dulu ada kasusnya tapi nggak dipublik. Sekarang karena sudah ada, jadi dipublik karena saking gampangnya ya mengakses sosial media ya, jadi gampang banget untuk mempublik apa masalah gitu ya guys ya intinya. Tapi ya di sini tidak pantas banget untuk ditiru lah, dimana kita tuh harus menghormati majikan ya guys ya. Nah jadi guys, ini aku sudah ada di rumah, aku lagi masak air buat bikin sup bening sama masak air buat steam ikan ya guys yo. Ya jadi seperti itu guys, aku mau ngucapin dulu banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau subscribe aku pokoknya ya. Semoga kalian semua tuh dilindungi Allah, disehatkan, dimudahkan urusannya ya. Pokoknya tanpa kalian lah guys, aku tuh nggak bakalan semangat lah bikin video ya. Dan seperti biasa lagi aku mau masak sambil ngoceh, jadi nek masak orang ngoceh kepenak gitu ya guys ya. Nah jadi kasus yang mbaknya tadi itu benar-benar lancang ya, menurut aku tidak pantas banget untuk ditiru. Jangankan kita memakai baju majikan guys, dulu saya punya kasus juga. Saya pernah mencuci baju saya pribadi tak campur dengan baju majikan ya, itu juga memang langsung dikasuskan ke agensi ya. Terus gede lah pokoknya, kasusnya gede banget karena majikan itu mengira kalau saya ini kotor banget lah sebagai pembantu. Jadi nggak layak banget lah kok baju kamu bisa dicampur dicuci bareng sama punya majikan. Itu benar udah nggak sopan ya guys. Tapi dulu itu pertama kali aku baru datang ke Hong Kong ya guys ya, karena juga aku belum ngeh bahasa. Ketika majikanku ngomong dengan aku tuh aku pikir wash together, tapi aku nggak, saat itu tuh aku lagi megang baju aku dan di ember itu ada baju dia, jadi feeling aku tuh aku sama baju dia dicuci bareng gitu. Tapi itu semua cuma salah paham gitu ya guys. Tapi yo walaupun cuma salah paham, bagi aku, bagi majikan itu tidak ya guys ya. Jadi kasusnya Ceceh ini juga bilangnya itu tidak tahu ya, tidak ngeh ya pakai baju majikan ya. Aku sih tidak yakin gitu. Ya itulah guys, kalau kita tuh masih baru di Hong Kong ya, masih belum punya uang untuk membeli baju bagus, tolonglah dijaga attitude-nya ya. Jangan sampai kita itu tergoda, apalagi melihat baju majikan aja. Intinya cuma satu lah, kita jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan hak kita gitu aja lah ya guys ya. Pokoknya tanamkan itu pada diri kita ya, karena aku sendiri juga benar-benar menanamkan itu pada diri aku, karena aku pernah di apa ya namanya. Dan ini aku mau masak supnya guys. Ini aku supnya tuh sudah mendidih airnya ya maksudnya. Terus aku ininya, babinya aku mau masukin aja ya.
Nah, jadi gitu guys, pokoknya apapun alasan kamu, kalau kamu sudah menyentuh barang majikan yang memang tidak diizinkan sama majikan, itu udah bersalah ya. Bisa aja kamu tuh dilaporkan, bisa aja kamu tuh dituduh mencuri ya, karena emang kayak gitu, itu bukan hak kamu, tidak boleh disentuh. Apalagi sampai kamu memakai dan itu terbukti ya guys ya, seperti mbaknya ya tadi ya, ada aja ya kasusnya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya, di Hongkong ini memang tidak mudah ya, bukan di Hongkong aja, pokoknya dimanapun lah ya, tidak mudah ketika kita tuh kayak contohnya lah satu, ketika kita tuh ke pasar, kita tuh nyenggol orang ya, orang Hongkong aja tuh cuma marah-marah gitu, teriak-teriak bisa kayak orang, wah pokoknya tuh nggak terima banget, padahal itu cuma kesenggol. Itu sikapnya orang Hongkong ya, kalau jangan suka ya nggak suka gitu. Kalau udah baik ya baik, orang Hongkong itu seperti itu aja. Kalau jadi malaikat ya malaikat beneran, kalau jadi iblis ya iblis beneran gitu. Itu sikapnya orang Hongkong, nggak ada yang sama-sama ya. Jadi kalau untuk masalah Teteh ini yang memakai baju dimajikan, terlepas dari alasan dia bilang gitu, nggak ngeh, nggak sengaja, nggak tahu apapun itu tetap aja sudah salah. Dan Teteh ini pasti bisa melihat itu baju dia apa, ya kan? Gitu loh guys. Jadi Tetehnya itu juga dilaporkan ke polisi dan disuruh tanda tangan juga, karena itu dijelaskan ya Tetehnya itu kamu tidak ngeh itu bahasa yang ditanda-tangani itu apa gitu ya. Semoga saja kita doakan untuk Tetehnya ini tuh baik-baik saja ya, tidak terjadi sampai dilaporkan ke polisi, sampai diangkut ke penjara gitu ya guys ya. Nah, jadi ini pengalaman juga guys buat kalian ceceh baru ataupun senior ya, lebih baik hati-hati lagi ya untuk menghadapi majikan. Sekalipun majikan tuh bilang sudah percaya banget sama kamu, sudah iyalah pokoknya everything segalanya tuh ceceh, apa-apa ceceh, kalau nggak ada ceceh tuh apalah gitu, tuh jangan terlalu ambil hati ya guys di kata-kata itu, karena biasanya memang lebih tepatnya majikan itu membutuhkan kamu, bilang baik itu hanya ketika dia membutuhkan kamu gitu ya guys ya. Jadi kalau pendapat kalian gimana nih guys tentang ceceh itu, kalian komen. Kalau pendapat aku sih ya memang tidak pantas banget lah ya. Kita orang Islam aja diajarkan kalau menemu barang yang bukan haknya itu jangan diambil gitu ya, karena pasti di barang itu tuh ada hak orang lain gitu ya. Apalagi kita sampai sengaja gitu ya melihat barang itu bukan milik kita terus sampai dipakai, itu tuh tidak boleh. Jadi seperti itu ya guys ya. Lah itulah guys, agama kita tuh mengajarkan untuk jangan mubazir, jangan terlalu rakus ya, kalau orang bilang jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu syirik apa ya, maksudnya menginginkan barang orang lain itu loh guys. Nah jadi guys di sini juga cecehnya ini kan suka banget ya live di TikTok lah, sosial media itu jangan terlalu tergila-gila, boleh nggak sih guys? Kita tuh main sosial media tuh yang wajar-wajar aja lah gitu loh. Jangan sampai kita tuh mengorbankan diri kita gitu loh, sampai kita itu mencuri kayak gitu ya. Itu kan udah ya nggak tau lah itu mencuri. Aku bener guys, aku nggak habis berpikir loh tentang mbaknya ini, kok dia berani banget pakai baju majikan gitu loh guys, sumpah. Sekalipun ya kalau banyak loh anak-anak yang dikasih baju sama majikan gitu satu gitu, kadang-kadang juga mau pakai itu nggak enak gitu. Kadang-kadang kita tuh pakai baju majikan ya, kadang-kadang tuh kita cuma merasa menghargai ya nggak sih ya, supaya majikan itu tuh seneng sama kita dikasih, kita pakai gitu ya. Tapi bukan lantas ya kayak gitulah guys. Mungkin ini cacanya tuh masih baru ya. Jadi dia tuh belum punya duit untuk beli baju gitu ya. Kalau Caca yang sudah X ya mungkin ya alah, mau baju kan yang murah toh. Sekarang baju yang bagus-bagus, yang seksi-seksi, yang kayak aku jual kayak gini $70 aja tuh udah dapat yang bagus banget gitulah ya. Ya tergantung body juga sih sebenarnya gitu ya guys ya. Jadi tolonglah ya, kasus kayak gini tuh jangan diulang lagi lah, malu-maluin lah. Kamu memang kalau pakai baju majikan terus kamu bakal jadi cantik banget gitu, terus live di TikTok bakal banyak yang seneng gitu ya. Itulah orang yang menjadi korban sosial media, TikTok kayak gitu tuh. Ya begini nih jadinya, begini gitu. Enggak mau modal gitu, enggak punya uang. Jadi untuk majikan modal, itu gitu. Mengklaim bahwa sampai baju orang Caca Indonesia tuh parah gitu, maksudnya pembantu gitulah ya. Bahkan orang Indonesia banget. Sekarang kayak ini sudah majikan saja sudah banyak yang tahu kalau Ceceh Indonesia itu banyak banget yang pacaran sama orang-orang Hongkong ya. Jadi mereka tuh kayak lebih ke waspada banget, tahu nggak, sama TKW Indonesia. Teridentifikasi seperti ini gitu ya. TKW itu lebih identik kalau libur tuh dandan menor, cantik, seksi, ya paha kemana-mana, dada kemana-mana, ya kan. Itu tujuannya tuh untuk apa sih? Kalau orang Hongkong bilang tuh tujuannya untuk gaul lamyan, berarti tuh kayak mau memikat laki-laki gitu loh guys ya. Makanya tuh
majikan-majikan juga bener-bener waspada banget sama Cece, apalagi sekarang itu udah goal publik ya. Cece pacaran sama orang Hong Kong udah terlihat di mana-mana ya guys ya.